Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada pembelajaran IPA ya, masih tetap membahas sistem reproduksi pada manusia. Nah, untuk kali ini, materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini ada 3 hal, yaitu yang pertama adalah organ reproduksi wanita, struktur dan fungsi organ penyusun reproduksi pada wanita, dan yang terakhir adalah proses pembentukan sel telur atau ovum, yaitu oogenesis. Oke, kita akan bahas satu persatu mengenai materi-materi tadi. Yang pertama adalah organ reproduksi wanita dan fungsinya. Nah, organ reproduksi wanita ini akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Alat reproduksi luar yaitu alat reproduksi yang terletak di bagian luar dan dapat diamati secara langsung. Nah, alat reproduksi ini ada 2 bagian, yaitu vulva dan labium. Sedangkan alat reproduksi dalam letaknya di bagian dalam dan tidak dapat diamati secara langsung. Yaitu untuk bagian-bagiannya ada 2 juga ya, yaitu ovarium dan saluran reproduksi. Nah, kita akan pelajari satu persatu mengenai bagian-bagian dan fungsi dari masing-masing alat reproduksi, baik itu luar maupun dalam. Nah, yang pertama adalah alat reproduksi luar. Tadi ada 2 ya, yaitu vulva dan labium. Nah, sebenarnya apa sih vulva dan labium itu? Vulva adalah suatu celah paling luar dari alat reproduksi wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir. Nah, bibir ini karena sepasang ada di bibir kanan dan juga bibir kiri. Nah, vulva ini digunakan sebagai saluran urin dan saluran reproduksi atau vagina. Sedangkan labium sendiri yaitu organ reproduksi wanita bagian luar yang terdiri dari 2 pasang lipatan kulit di bagian kedua sisi bukaan vaginanya. Labium ini ada 2, yaitu labium mayora dan labium minora. Biasanya kalau labium mayora ini ditumbuhi rambut, sedangkan kalau labium minora tidak ditumbuhi rambut. Itu adalah alat reproduksi luar pada organ reproduksi wanita. Oke, berikutnya kita akan mempelajari tentang alat reproduksi dalam pada organ penyusun reproduksi pada wanita. Di sini ada beberapa gambar ya. Yang pertama adalah ovarium, yang kedua adalah folikel, dan yang ketiga adalah corpus luteum. Nah, ketiga bagian ini mempunyai definisi dan fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama adalah ovarium. Ovarium atau indung telur merupakan organ reproduksi perempuan yang terletak di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah. Ovarium ini berjumlah sepasang atau 2 buah dan memiliki bentuk seperti telur dengan ukuran sekitar 4 x 3 x 2 cm. Di dalam ovarium tersebut terdapat kumpulan sel yang disebut dengan folikel. Jadi folikel ini merupakan kantung cairan yang berisi oosit matang yang terdapat dalam ovarium. Nah, di dalam folikel inilah sel telur atau ovum berkembang. Sel-sel oosit atau bakal calon sel telur akan berkembang sejak awal kehidupan perempuan atau ketika dia masih embrio atau masih dalam keadaan janin, dan kemudian akan mengalami kematangan setelah dia mengalami pubertas. Jadi kalau sperma tadi itu mulai memproduksi atau menghasilkan sperma pada saat laki-laki pubertas dan berhentinya ketika laki-laki tersebut mati, sedangkan kalau yang perempuan akan memproduksi sel telur atau ovum ketika dia masih dalam bentuk embrio atau janin. Tetapi hal ini akan berhenti sementara waktu dan akan mengalami kematangan setelah perempuan mengalami pubertas lagi. Berhentian nanti ketika dia mengalami menopause atau usia sekitar 60 tahun atau 40 tahun ke atas. Nah, folikel ini juga dapat menghasilkan hormon estrogen, yaitu hormon yang membantu perkembangan sel telur. Berikutnya adalah corpus luteum. Corpus luteum merupakan massa jaringan kuning yang di dalam ovarium yang dibentuk oleh folikel yang telah masak dan mengeluarkan ovumnya. Corpus luteum ini menghasilkan hormon progesteron. Hormon progesteron sendiri berfungsi sebagai untuk mengatur siklus menstruasi, pengembangan jaringan payudara, menyiapkan rahim pada waktu kehamilan, dan melindungi diri dari kanker endometrium pada saat wanita pasca menopause. Itu ada beberapa bagian dari ovarium yang terdapat di dalamnya adalah folikel dan corpus luteum. Jadi, ovarium adalah sel telur yang sudah besar, di dalamnya terdapat folikel berupa kantung cairan yang berisi oosit matang dan corpus luteum yang berisi massa jaringan kuning yang ada di dalam ovarium. Nah, alat reproduksi dalam berikutnya yaitu saluran reproduksi. Saluran reproduksi pada perempuan terdiri atas 3 jenis saluran, yaitu
saluran telur atau tubel falopi atau oviduct, uterus atau rahim, dan vagina. Kita akan pelajari satu persatu ya untuk 3 jenis saluran reproduksi ini. Yang pertama adalah saluran telur atau tubel falopi atau oviduct. Oviduct ini berjumlah sepasang atau 2 buah, yaitu di sebelah kanan dan kiri, memanjang ke arah samping dari uterus atau rahim. Panjang tubel falopi ini sekitar 10 cm. Saluran telur ini atau tubel falopi ini akan berakhir dalam struktur berbentuk corong yang disebut dengan infundibulum. Ini adalah gambaran dari oviduct yang berupa saluran memanjang, ada di sebelah kanan dan kiri, sepasang ya, dan saluran ini akan berakhir pada sebuah corong yang dinamakan dengan infundibulum. Nah, di infundibulum ini akan ditutupi oleh suatu hal atau suatu organ yang dinamakan dengan fimbriae. Fungsinya apa sih infundibulum ini? Fungsinya adalah untuk menangkap sel telur atau ovum yang dilepaskan oleh ovarium. Jadi ketika nanti ovarium melepaskan sel telur atau ovum, infundibulum akan menangkap. Infundibulum yang tertutup oleh fimbriae tadi akan menangkap sel telur, kemudian sel telur yang ditangkap oleh infundibulum akan dibawa ke dalam saluran telur atau oviduct. Nah, disinilah nanti sel telur atau ovum tadi ketika bertemu dengan sperma akan mengalami proses fertilisasi atau pembuahan. Jadi, sebenarnya untuk tempat fertilisasi atau pembuahan sendiri itu bukan di dalam rahim atau uterus ya, tetapi di dalam saluran telur atau tubel falopi atau oviduct tadi. Jadi, fungsi oviduct adalah pembawa sel telur ke rahim dan juga tempat terjadinya fertilisasi. Itu yang pertama. Nah, sedangkan yang endometrium merupakan lapisan terdalam pada rahim. Endometrium ini berfungsi sebagai tempat menempelnya ovum yang telah dibuahi. Selain itu, endometrium juga memiliki peranan penting dalam pembentukan plasenta. Oke, seperti kita tahu bahwa plasenta itu merupakan organ yang paling penting ya, sebagai organ untuk pensuplai nutrisi yang dibutuhkan bayi selama perkembangannya. Jadi ketika perempuan itu hamil, maka endometriumnya akan membantu untuk perkembangan plasenta yang berfungsi sebagai pensuplai nutrisi atau zat gizi pada bayi yang dikandungnya itu tadi. Sementara pada perempuan yang tidak hamil, ketebalan dinding rahim akan bervariasi selama siklus menstruasi bulanan. Ini juga akan mempengaruhi banyak sedikitnya darah menstruasi yang keluar ketika siklus menstruasi bulanan berikutnya tiba. Nah, sedangkan yang endometrium merupakan lapisan terdalam pada rahim. Endometrium ini berfungsi sebagai tempat menempelnya ovum yang telah dibuahi. Selain itu, endometrium juga memiliki peranan penting dalam pembentukan plasenta. Oke, seperti kita tahu bahwa plasenta itu merupakan organ yang paling penting ya, sebagai organ untuk pensuplai nutrisi yang dibutuhkan bayi selama perkembangannya. Jadi ketika perempuan itu hamil, maka endometriumnya akan membantu untuk perkembangan plasenta yang berfungsi sebagai pensuplai nutrisi atau zat gizi pada bayi yang dikandungnya itu tadi. Sementara pada perempuan yang tidak hamil, ketebalan dinding rahim akan bervariasi selama siklus menstruasi bulanan. Ini juga akan mempengaruhi banyak sedikitnya darah menstruasi yang keluar ketika siklus menstruasi bulanan berikutnya tiba. Oke, untuk alat reproduksi dalam yang bagian berikutnya adalah vagina ya. Vagina itu merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Vagina ini tersusun atas otot-otot yang elastis, dilapisi selaput membran yang disebut dengan selaput dada atau himen. Saluran ini menghubungkan antara lingkungan luar dengan rahim, sedangkan saluran yang menghubungkan antara vagina dengan rahim atau uterus dinamakan dengan serviks atau leher rahim. Nah, fungsi vagina ini ada 3 fungsi, yaitu yang pertama adalah sebagai organ reproduksi, sebagai saluran untuk aliran darah ketika menstruasi, dan yang ketiga adalah sebagai jalan lahir bayi. Nah, kenapa kok vagina sebagai jalan lahir bayi? Karena pada saat bayi akan lahir, terjadi kontraksi otot-otot pada dinding rahim atau uterus. Nah, kontraksi inilah yang akan menyebabkan bayi terdorong ke jalan lahir atau vagina. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai oogenesis dan tahapan-tahapan apa saja dalam oogenesis itu. Nah, apa sih sebenarnya oogenesis itu? Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum, yang terjadi dalam sebuah organ yang disebut dengan ovarium. Nah, oogenesis ini berbeda ya dengan spermatogenesis. Jika spermatogenesis ini dimulai ketika anak laki-laki masuk masa pubertas yang ditandai dengan keluarnya cairan mani atau ketika dia mimpi basah, jika oogenesis itu berbeda.
oogenesis itu dimulai ketika anak perempuan itu sebelum lahir. Jadi ketika anak perempuan masih dalam keadaan embrio, oogenesis sudah mulai terjadi. Nah, pada saat anak perempuan itu lahir, anak perempuan itu akan memiliki bakal sel ovum atau yang dinamakan dengan sel primordial sebanyak 200.000 hingga 2 juta sel primordial. Tapi hanya sekitar 40.000 sel yang tersisa pada saat anak perempuan masuk masa pubertas. Jadi sisanya meluruh, hanya sekitar 40.000 saja yang tersisa dari sel primordial ini ketika anak perempuan masuk akil balik. Tetapi yang matang hanya sedikit, yaitu berjumlah 400 buah. 400 buah ini matang atau berkembang sempurna menjadi sel ovum dan sel telur. Nah, nantinya untuk satu sel telur sendiri yang matang akan diovulasikan atau dikeluarkan dari ovarium selama siklus reproduksi atau siklus menstruasi perempuan. Jadi ketika menstruasi, jika tidak ada pertemuan sel sperma di situ, maka dia akan keluar melalui menstruasi. Tetapi jika ada sel sperma yang masuk ke dalam sel telur, maka akan terjadi proses yang namanya adalah fertilisasi atau pembuahan. Oke, berikutnya akan saya jelaskan mengenai tahapan-tahapan dari proses oogenesis itu. Dimulai dari gambaran ovarium. Ini adalah struktur ovarium. Di sini ovarium dipotong secara melintang. Ada beberapa bagian yang terlihat, yaitu folikel, ada corpus luteum, ovarium sendiri. Ovarium merupakan bagian besar yang di dalamnya ada folikel, ada corpus luteum, dan corpus albicans. Nah, di dalam ovarium ini, di bagian pinggir itu ada bulat-bulat kecil. Ini namanya adalah folikel atau sel primordial atau sel ovum tadi ya, bakal sel telur tadi. Nah, folikel-folikel yang berukuran kecil ini, di dalamnya terdapat calon bakal sel telur yang disebut dengan sel primordial. Kemudian, folikel dan bakal sel telur yang ada di dalamnya tadi akan berkembang semakin besar menjadi folikel primer. Jadi, ini yang kecil-kecil tadi, yang di dalamnya ada sel primordialnya tadi akan berkembang menjadi folikel primer. Lalu folikel primer akan berkembang lagi menjadi folikel sekunder dan pada akhirnya folikel tersebut matang menjadi sel telur atau sel ovum. Nah, selama proses perkembangan folikel ini, sel primordial akan membelah secara mitosis membentuk oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid atau 2N. Nah, nantinya sel telur atau oogonium ini akan mengalami proses oogenesis sehingga menghasilkan satu buah ovum dari proses oogenesis tadi. Ini adalah rangkaian dari proses oogenesis. Saya akan menjelaskan ya untuk proses oogenesis ini. Jadi proses oogenesis dimulai dari sel induk atau oogonium, sel induk telur atau oogonium yang bersifat diploid atau 2N. Ini namanya adalah oogonium. Ini bersifat diploid atau 2N. Nah, oogonium ini akan membelah secara mitosis, menghasilkan oosit primer yang juga bersifat 2N. Karena pembelahannya mitosis, sehingga hasil kromosom anakannya akan sama dengan hasil kromosom dari induknya. Kemudian, oosit primer ini akan mengalami tahapan meiosis pertama menjadi oosit sekunder dan juga badan polosit yang masing-masing memiliki kromosom sejumlah N. Nah, untuk badan polosit sendiri, badan polosit yang mempunyai jumlah kromosom N ini akan mengalami meiosis tahap kedua menjadi 2 buah sel badan polar yang juga masing-masing memiliki kromosom sebanyak 2N, separuh dari induk awalnya. Sementara untuk oosit sekunder ini juga akan mengalami meiosis tahap kedua dengan jumlah kromosom yang separuh dari kromosom induknya, yaitu N menjadi ootit, satu buah ootit yang jumlah kromosomnya adalah N dan satu buah badan polar yang jumlah kromosomnya juga N. Nah, nantinya ootit ini akan mengalami diferensiasi menjadi satu buah sel telur atau ovum yang jumlah kromosomnya adalah N. Jadi dalam satu siklus tahapan oogenesis akan menghasilkan satu sel telur yang jumlah kromosomnya adalah N, dan 3 buah badan polar yang jumlah kromosomnya adalah N yang masing-masing didapat dari 2 buah badan polar hasil dari meiosis tahap kedua dan 1 buah badan polar hasil dari pembelahan oosit sekunder. Namun, hanya akan ada satu sel telur atau ovum yang berfungsi untuk proses reproduksi berikutnya. Ini adalah
tahapan dari proses oogenesis secara keseluruhan. Nah, dari pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan ya. Yang pertama adalah untuk proses oogenesis ini berlangsung dalam ovarium. Dan yang kedua, proses oogenesis ini akan menghasilkan satu sel telur atau ovum. Yang ketiga adalah proses oogenesis ini dimulai pada saat anak perempuan itu belum lahir atau ketika masih embrio dan akan berhenti ketika anak perempuan itu menepus. Dan yang terakhir adalah, karena tadi ovarium kita memiliki ovarium kanan dan ovarium kiri, tidak berbarengan ya untuk pengeluaran sel telurnya. Tetapi untuk tiap bulannya, setiap ovarium akan bergantian melepaskan sel telur. Misalkan untuk bulan ini adalah ovarium sebelah kanan melepaskan sel telur, bulan berikutnya adalah ovarium sebelah kiri untuk bergantian melepaskan sel telur. Jadi harus bergantian. Itu adalah siklus normal dari pelepasan sel telur. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk materi oogenesis kali ini. Tetap semangat, tetap sehat, tetap belajar di rumah. Sampai jumpa di video pembelajaran IPA berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.